Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat yang bernama Tongpoho. Aplikasi Tongpoho ini dibuat berdasarkan ada beberapa dari kelompok kami yang mengalami manajemen proyek di kantor tersebut itu tidak termanage dengan baik. Makanya kita coba implementasikan aplikasi ini untuk mengatur proyek yang ada di kantor kami. Di proyek ini ada beberapa role yang kita buat sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada admin, kedua ada manajer, ketiga user. Yang mana admin ini bisa memanage data-data dari manajer, data-data dari user, uh, bisa menambah-nambah data master, dan lain-lain. Nah, untuk yang manajer ini, ia berfungsi untuk memberikan task-task kepada uh, usernya. Dan user ini bisa menerima task dari manajer dan melihat project apa aja yang di-assign ke user tersebut, dan user ini juga bisa memberikan komen terhadap apa yang dikasih oleh manajer. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Oke, jadi kita langsung aja untuk running aplikasinya. Yang pertama, dapat menu login. Nah, ini kita dapat menu login, dan untuk username dan password sendiri kita sudah tersedia gitu ya. Untuk pertama-tama kita login sebagai admin, username dan passwordnya. Nah, di sini kita juga bisa show passwordnya. Dan juga kalau kita sudah sesuai, kita bisa langsung klik login. Oke. Nah, di sini ada terlihat menu login sebagai admin ya. Nah, kita di sini ada namanya itu sesuai namanya, terus ada role admin. Nah, untuk edit profile ini semuanya bisa ya, ada role admin, ada manager sama user ini bisa edit profile. Ini sama aja, ada nama, ada username sama passwordnya kita bisa show password. Kalau misalnya kita mau update, kita klik update, terus kalau misalnya kita udah selesai tinggal kita clear aja. Nah, untuk update picture sendiri ini kita bisa, misalkan kita mau mengganti, saya klik ganti, tinggal delete. Nah, nanti otomatis gambarnya akan hilang ya. Nah, kalau misalnya mau kita update lagi picture-nya, nah kita tinggal pilih gambar yang ada di laptop kita. Nah, kita tinggal pilih sesuai apa yang kita mau. Kemudian kita klik update. Nah, kalau cancel ini, kita akan kembali ke menu utamanya. Nah, selanjutnya ada manage user. Manage user sendiri kita bisa melihat, admin bisa melihat user-user yang ada di aplikasi ini. Kita lihat ya, ada beberapa user, ada sesuainya, ada username, email, role, sama nama. Kita klik salah satu, nanti dia otomatis terisi dari namanya, username, passwordnya, email, dan role. Kalau misalkan kita mau update, seperti biasa kita bisa klik update. Nah, coba kita misalkan mau membuat user, misalkan ada user dan user 10, user 10, emailnya user ya, filenya misalkan media. Dan kalau kita save, dia otomatis nanti ada, ini ada user 10. Kalau kita mau edit, kita pilih edit, mau ada ads, update, itu otomatis
otomatis akan berubah ya. Kalau misalnya kita delete, misalnya kita klik, nah nanti kita klik delete, ya, nanti dia otomatis akan terhapus. Ya, untuk menu selanjutnya ini ada menu untuk kita melakukan register klien ya. Jadi data klien ini nanti akan dipakai ketika kita melakukan create project. Nah, untuk data klien ini bisa kita lihat di tabel sebelah kanan ya. Udah ada data-data klien yang sudah dilakukan register. Di kolom sebelah kanan kiri juga kita bisa melakukan registering data klien yang baru. Contohnya kita memasukkan data klien dengan nama Yunindra. Nah, untuk deskripsinya kita bisa masukkan juga sesuai dengan klien tersebut. Misalkan untuk case kali ini kita tambahkan deskripsi kampus Unindra ya. Setelah nama klien dan deskripsinya sudah ditambahkan, kita bisa melakukan save untuk register kliennya. Nah, ketika data sudah berhasil disimpan, data otomatis masuk ke dalam database dan bisa kita lihat di kolom table sebelah kanan ya, datanya sudah masuk. Kita juga bisa melakukan delete kliennya ya, jadi tinggal kita pilih nama kliennya dan otomatis datanya muncul di kolom sebelah kiri. Lalu kita klik tombol delete data ya. Contoh lain kita juga bisa ngelakuin update di data kliennya, misalkan TBUMN, kita coba edit deskripsinya menjadi edit badan usaha milik negara. Nah, kita lakukan update dengan mengklik tombol update. Nah, bisa dilihat di tabel sebelah kanan itu datanya sudah terupdate ya. Nah, untuk di klien sendiri ini kita juga bisa melihat total project yang sudah ada ya di manajemen aplikasi kita. Misalkan contohnya untuk PT Bank Sentral Asia ini, dia sudah memiliki 2 project yang aktif ya. Untuk menu selanjutnya ini ada menu untuk kita melakukan manage project ya. Jadi setelah kita menambahkan klien tadi di menu manage klien sebelumnya, kita bisa melakukan register project di menu manage project ini. Nah, untuk kolom di sebelah kanan ini ada data-data project yang sudah dibuat. Lalu ketika kita ingin melakukan register project baru, bisa kita lakukan di kolom sebelah kiri ya. Misalkan kita mau memasukkan nama project yang baru, project pembuatan aplikasi Tongpoho namanya. Lalu kita assign manajer yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan project ini. Misalkan kita assign ke Moh Ihsan ya. Nah, setelah kita assign project manajernya, kita lakukan assignment untuk start date dan end date dari project tersebut. Misalkan kita assign start date-nya hari ini, terus end date-nya di tanggal 31. Lalu kita pilih customer-nya sesuai dengan yang sudah kita register tadi di manage client. Misalkan PT BUMN. Lalu kita tambahkan dari deskripsi project-nya itu sendiri. Misalkan aplikasi untuk project tugas akhir. Nah, ini kita bisa save project-nya. Lalu akan otomatis muncul di data project yang ada di sebelah kanan ya. Nah, sama seperti klien, project ini bisa kita lakukan update dan juga delete ya. Misalkan kita lakukan update untuk customer-nya, kita ganti menjadi PT KAI ya. Lalu kita bisa lakukan update dan dia otomatis ke update di database-nya. Nah, bisa lihat datanya sudah terupdate ya.
Kita juga bisa ngelakuin delete dengan mengklik tombol delete. Nanti ada konfirmasinya untuk update-nya. Setelah kita klik yes, nanti datanya otomatis terupdate. Oke, lanjut di next comment. Kita bisa lihat di sini di kolom sebelah kanan di tabel data komen. Di situ bisa terlihat semua project-project apa saja, task name-nya apa, komennya apa, update-nya, dan before dan setelahnya. Di manage comment ini kita bisa update untuk masing-masing tasnya, apakah terdapat kendala atau apapun yang sedang dikerjakan di fase masing-masing. Pertama kita bisa pilih di project name. Misal kita buka di pembuatan aplikasi belanja Mall Ambassador. Di sini di projectnya bisa terlihat semua untuk project pembuatan aplikasi belanja Mall Ambassador beserta test name-nya apa saja, komennya apa saja, dan update-nya by siapa. Terus misal kita klik satu di gathering information. Nah, di sini di kolom sebelah kiri bisa terlihat semua komennya dan before dan current statusnya dan update-nya by siapa. Contoh di sini kita mau update di komennya, kita bisa rubah. Lanjut di komen, ini kita bisa update juga untuk komen dari task getting information. Misal kita juga sedang tahap negosiasi. Terus untuk di current before statusnya kita bisa rubah juga di in progress. Lanjut di current statusnya masih di in progress juga. Oke, langsung di update. Oke, nah kita bisa lihat di kolom samping. Sebelum lihat, kita pilih projectnya dulu di aplikasi belanja Mall Ambassador. Nah, kita lihat di task name gathering, nah, sudah berubah untuk komennya di sedang tahap negosiasi. Nah, dari data komen ini kita juga bisa delete salah satu dari data komen di samping. Contohnya di gathering information. Oke, bisa kita langsung delete aja. Hapus data. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah terhapus ya di kolom data komen. Oke, selanjutnya kita klik lagi salah satu. Udah ya? Sorry, lanjut ke itu ya, ke project overview ya? Iya, udah aja segitu. Langsung lanjut. Oh ya, lanjut aja Le, ke project overview. Oke, untuk selanjutnya di project overview, di sini kita bisa melihat project apa saja untuk reportnya. Bisa kita langsung pilih dari project name. Contoh yang aplikasi belanja Mall Ambassador tadi. Jadi di kolom sebelah kanan bisa terlihat semua untuk tas-tasnya apa saja. Dan di kolom sebelah kiri di project summary-nya juga bisa terlihat ada berapa tasnya, pakai sudah selesai berapa, tas tuduhnya berapa, in progress-nya berapa, dan waktu untuk si project-nya. Lanjut, kita bisa langsung ekspor ke PDF untuk report-nya. Oke. Ekspornya sudah berhasil dan bisa langsung direview oleh seluruh admin. Oke, untuk tampilan selanjutnya ini bisa dilihat dari
manager overview sendiri, mungkin bisa dipilih manager. Di sini bisa kita manajer mana yang mau kita lihat ya. Dari per manajer sendiri ada Muhammad Dedi, Muhammad Iksan, atau Muhammad Ilhan gitu. Boleh salah satu Muhammad Iksan kita tampilkan. Nah, di sini bisa terlihat dari total project yang saat ini consent ya di projectnya manajer Muhammad Iksan gitu. Lalu di total project yang belum terselesaikan sendiri masih 0, dan total project in progress masih 1 gitu. Untuk di table sendiri lebih ke detailnya ya, breakdownnya ya, dari mulai project name-nya, lalu ada ke kliennya yang saat ini sedang dihandle itu siapa, lalu due date ya, dari mulai progress juga ada, dan statusnya saat ini sedang in progress, lalu presentasi dari proyek tersebut sudah selesai sampai sejauh mana gitu. Jadi saat ini yang ditampilkan masih di 20%, dan berarti masih ada ketergantungan dengan proyek-proyek lain yang dimana task-task tersebut belum terselesaikan. Oke, tadi kan sebelumnya kita sudah login melalui login administrator, dan saat ini kita coba login sebagai manajer ya. Nah, di sini kita bisa show password dari manajer akunnya, lalu login. Nah, sudah berhasil. Nah, untuk menu yang ada di login manager sendiri itu ada create task, manage task, dan untuk report ada my project, report, lalu untuk report my team juga ada. Nah, di sini saya menjelaskan dari si create task-nya saja. Oke, sudah tertampil. Nah, untuk cara create task sendiri bisa diklik dari project name, menunya. Nah, di situ ada pembuatan aplikasi belanja mall ambassador. Oke, kita create nama task yang akan kita buat, yaitu pembuatan aplikasi mall atau aplikasi kasir lah ya. Pembuatan aplikasi kasir. Oke, start date-nya bisa menyesuaikan dari timeline yang ditentukan dari usernya, dari klien kita ya. Mungkin kita ambil contoh di tanggal 27, tanggal mulainya, lalu berakhirnya di tanggal 27 di bulan depan. Kita kasih timeline 1 bulan saja mungkin ya. Oke, di sini kita bisa assign user ya. Untuk yang mengerjakannya itu bisa di-assign ke user Mods Gilang. Oke, lalu di save. Oke, untuk task sudah dibuat ya, sudah tampil pada table database tersebut. Untuk selanjutnya di sini ke menu manage task. Di atas ada tabel task detail. Di sini bisa diupdate, contoh di task 325 diklik. Nah, di sini kita akan update statusnya ke down misalnya. Oke. Nah, di sini kita bisa create comment, progress terintegrasi ke database. Terus kita langsung bisa di-update. Oke, di situ langsung muncul data komennya di bagian kanan. Selanjutnya kita ke menu My Project. Di sini ada project name. Terus di bawahnya ada project summary, ada nama-namanya juga. Terus di bawahnya ada tabel activity. Terus untuk di tabel kanannya juga ada task activity. Di sini juga bisa ekspor untuk report to PDF. Diklik dulu namanya, misalnya pembuatan aplikasi belanja mall ambassador, terus kita ekspor to PDF. Dan ekspor berhasil.
Ya, teman-teman, ini adalah tampilan dari form My Team di Role Manager. Jadi, di form My Team ini tampilannya akan seperti ini, di mana nanti dari manajer sendiri bisa melihat eh, admin atau user mana aja yang ngerjain project. Misal kita tes satu, cari yang mau Gilang. Nah, di Moh Gilang ini nanti manajer bisa lihat si Moh Gilang ini udah masuk ke project mana aja. Misal di project contribution dia berarti baru masuk di satu project. Dan di satu project itu si Gilang ini udah ngehandling 5 task. Yang mana 4 tasknya itu masih to do dan yang satu itu masih berprogres, yang baru diprogres sama dia. Nah, dan dari table ini kita bisa ekspor ke PDF. Setelah diekspor PDF, hasilnya akan seperti ini. Setelah penjelasan dari form manager tadi, kita langsung masuk ke form user. Nah, ini adalah tampilan dari form user. Uh, Kurang lebih untuk tombolnya masih sama, cuma bedanya di sini untuk form user hanya ada my task dan reporting. Nah, saya akan menjelaskan untuk form my task-nya. Oke, di form my task di sini kita bisa mengupdate pekerjaan yang sudah user buat. Misal di sini kita klik salah satu task yang udah ada yang masih in progress. Nah, di menu update task kita bisa ubah statusnya menjadi done jika pekerjaannya sudah selesai dari user. Dan kita bisa tambahkan komennya untuk reporting ke manajer bahwasannya kalau task yang kita buat itu sudah kelar. Dan nanti untuk aplikasi ini akan terupdate di table data comment. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan perihal project overview. Di sebelah kiri ini ada my text dan report. Report ini dibagi menjadi dua. Ada report project overview sama my performance. Nanti saya jelasin satu persatu. Yang pertama kita membahas tentang project overview. Ya mohon kalau misalnya ada lope-lope ya anggap aja nih sebagai guyonan lah. Nah di sini ini ada dua table, ya kan? Ada dua table yang project summary sama my text on this project. Nah kalau misalnya kita mau milih project, di sini kan ada Muhammad Sena, user sebelah kiri kan, dia sebagai user. Nah dia dua project. Project yang pertama itu pembuatan aplikasi belanja, dan yang kedua itu pembuatan website PT KAI. Kita buka yang pertama. Nah ini kalau yang aplikasi belanja seperti ini, ada kliennya itu dari PT Ambassador, manajernya itu Muhammad Iksan, dan total teksnya itu 2. Teks down itu pekerjaan yang telah kelar ya, project yang kelar. Teks to do-nya 0, progression 0. Berarti semua progres berjalan dengan sesuai rencana. Kalau yang pembuat aplikasi PT KAI, ini ada manajernya ganti ya. Dia dipegang oleh Muhammad Dedi. Total teksnya itu ada 2. Ada satu yang beres, satu masih proses. Atau bisa dibilang sih lewat jangka waktu dengan DTM-nya. Yang bisa kelihatan itu dari my text on this project di sebelah kanan. Ini satu beres, ya kan, satu masih proses, yang satu lagi bisa dibilang prosesnya itu masih lewat dari tahap end date-nya, due date-nya itu. Ini dikatakan dari table yang di bawah ada text ID, ini text name, start date, due date, section, bisa kelihatan semua di sini. Dan sebelah kanan ini ada project activity.
Lalu kita akan membahas bagian yang kedua, itu report my performance. Nah, di report my performance ini, dia ini kalau bisa dilihat sebagai gambarannya ini tentang semua project yang dikerjakan. Kayak misalnya dari tadi si Dedi dan si Iksan. Nah, masing-masing itu kan ada 2 project, ya kan? Nah, project ini ketahuan dari sini. Ada yang beres, ada yang enggak. Nah, kayak tadi kita lihat kan, kalau misalnya kita jumlah 4 project, ada satu yang nggak beres kan, ada satu yang nggak kelar dengan DTM yang kita kasih, misalnya gitu. Nah, di sini ketahuan semua. Kita kasih 4 project, ada yang 3 beres, satunya lewat progres, lewat waktu. Ini di sini bisa kelihatan. Nah, lalu kita bisa diambil datanya ini lewat PDF untuk ngasih tahu ke mereka orang yang manajer. Mungkin ini sih yang terlahir dari aplikasi kami. Inilah teman-teman saya yang membuat progres ini, dan nanti penutupnya akan dilanjut oleh Muhammad Iksan yang manajer kita yang di atas ini kan, nih di atas ini. Silakan Pak Iksan. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mensukseskan proyek di kelompok 2 pada mata kuliah pemrograman visual. Semoga untuk teman-teman yang menyaksikan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam memanage task-task dalam proyek teman-teman sekalian ya. Semoga bisa menjadi solusi dari aplikasi kami ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.